Anthony Martial, antara pindah ke West Ham dan Arab Saudi. Dikutip dari Mirror, lebih dari satu klub Saudi Pro League yang tertarik pada jasa Martial. Namun, peminat Martial berkurang satu. Al-Hilal mundur dari daftar tim yang tertarik pada jasa Martial, usai mendatangkan Aleksandar Mitrovic. Masih dari sumber yang sama, Martial juga punya opsi pindah ke West Ham. David Moyes butuh tambahan pemain di lini serang, usai melepas Gianluca Scamacca ke Atalanta. Tiga klub peminat jasa Marco Verratti. Verratti didekati Al Ahly, klub kaya raya asal Arab Saudi. Sudah ada kesepakatan personal antara Al Ahly dengan Verratti. Namun, Al Ahly gagal menyepakati harga transfer dengan pihak PSG. Namun, Al Ahly belum melupakan saga transfer Verratti. Mereka masih mencoba mencari solusi. Dikutip dari L'Equipe, Al Ahly punya pesaing yang cukup berat pada saga transfer ini. Verratti juga punya tawaran dari Bayern Munchen dan Manchester United. Lahirnya kembali Charles De Ketelaere bersama Atalanta. Atalanta mendatangkan De Ketelaere dengan status pinjaman, tanpa kewajiban membeli pada akhir musim 2024. De Ketelaere sendiri, tak mendapat tempat lagi dalam skema bermain Stefano Pioli di AC Milan musim ini. Di tangan Gianpiero Gasperini, De Ketelaere langsung moncer. Dan seolah terlahir kembali, usai musim yang berat bersama AC Milan. Dia menandai debutnya dengan sebuah gol. Azab untuk Romelu Lukaku. Lukaku yang suka cari gara-gara, akhirnya kena imbasnya. Pemain asal Belgia ini, kini kesulitan mencari klub baru, karena Chelsea tidak memasukkannya ke dalam skema tim di musim 2023-2024. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino membenarkan hal tersebut. Sang manajer belum bisa memastikan, kemana Lukaku akan berlabuh. Yang jelas, rencana klub untuk mendepaknya sudah sangat jelas. Hanya saja, belum ada kesepakatan yang tercapai. Pujian Pochettino untuk debut Moises Caicedo. Debut Moises Caicedo bersama Chelsea tak berjalan mulus. Namun, Pochettino tak memberi banyak keluhan atas performa ex-pemain Brighton itu. Pochettino justru melihat ada aspek positif dari penampilan sang gelandang. Kami mengambil keputusan bahwa kami akan bermain dengannya dalam 30 menit terakhir. Dan Moises Caicedo melakukannya dengan baik. Ada beberapa hal yang sangat positif. Oke, di menit terakhir kami kebobolan gol. Tapi, kami tidak bisa mengatakan apa-apa, tegasnya. Ilkay Gundogan mendikte laga Barcelona versus Cadiz. Pada duel lawan Cadiz, pemain asal Jerman itu dimainkan sejak menit awal. Gundogan mendapat peran bebas di lini tengah. Dia tidak mendapat banyak beban untuk tugas bertahan, karena ada Oriol Romeu. Gundogan pun mampu mendikte permainan, dengan kualitas yang dimiliki. Ex-kapten Manchester City itu, menjadi tim dengan umpan paling banyak di area sepertiga akhir lapangan. Jadi, Gundogan menjadi otak setiap serangan yang dilakukan Barcelona. Malangnya Chelsea, sudah kalah, karena Chukwuemeka cedera. Gol Chelsea dicetak oleh Chukwuemeka. Pemain berusia 19 tahun tersebut, menjebol gawang Alphonse Areola pada menit ke-28. Namun, Chukwuemeka kemudian mendapat cedera, menjelang turun minum. Chukwuemeka akan menjalani pemeriksaan, untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Namun, Pochettino berharap, cederanya itu tidak serius. Kami perlu mengevaluasi cederanya besok, kata Pochettino di situs resmi klub. Akan ada pemeriksaan besok dengan dokter. Juventus catatkan start sempurna, Max Allegri enggan jemawa. Seusai pertandingan, Allegri mengatakan bahwa timnya masih dalam proses adaptasi dengan pendekatan gaya bermain yang baru ia usung. Kami perlu memanfaatkan karakteristik para pemain kami sebaik mungkin. Itu berarti tekanan tinggi untuk mendukung para penyerang, dan ada banyak hal yang harus dipelajari. Kami telah meraih satu kemenangan, mari kita tetap berpijak di bumi. Dan tidak berpikir bahwa kami telah menyelesaikan segalanya. Banyak diprotes, Manchester United bakal lepas Mason Greenwood. Menurut laporan Mirror, Manchester United memutuskan untuk tidak melibatkan Greenwood di tim mereka. Situasi ini disebabkan penolakan sang striker dinilai cukup masif. Alhasil, situasi ini menimbulkan image yang negatif untuk sang striker.
Ketimbang situasi ini membahayakan klub, maka manajemen MU berencana untuk melepas Greenwood di musim panas ini. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Greenwood tidak akan dilepas secara permanen, melainkan ia akan dipinjamkan ke klub lain. Sebut ingin pindah ke Barcelona, Atletico Madrid bantah kucilkan Joao Felix. Baru-baru ini, Simeone dimintai keterangan mengenai rumor pengucilan Felix. Ia memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Felix selalu berlatih bersama kami sejak pramusim dimulai. Dia tidak terlibat di 2 pramusim pertama kami, karena cedera, kata Simeone yang dikutip Sportsmall. Dia kemudian tidak bermain di 2 laga pramusim berikutnya, karena kami menilai kondisinya kurang fit. Dan ia butuh 1 pekan lagi, untuk berlatih sebelum siap bermain. Fix, Chelsea bakal beli striker baru, sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pochettino menyebut, timnya sedang mengupayakan untuk membeli striker baru. Namun ia mengakui, bahwa berburu striker saat ini tidaklah mudah. Untuk saat ini, cukup sulit untuk mencari profil yang tepat, untuk kebutuhan tim kami. Kami sedang mengupayakan, agar kami bisa menambah sejumlah pemain di posisi ini, kata Pochettino. Seperti yang saya bilang, ini bukan tugas yang mudah untuk klub ini. Namun, kami sedang mengupayakan untuk menambah pemain di sektor tersebut. Liverpool putuskan mundur untuk datangkan Joao Palhinha. Menurut laporan Football Insider, Liverpool baru-baru ini memutuskan mundur dari perburuan Palhinha. Mereka, sebenarnya benar-benar meminati sang gelandang. Mereka juga sudah menjalin komunikasi dengan Fulham, terkait transfer ini. Namun Fulham mengatakan, bahwa Palhinha hanya bisa pergi dengan tebusan 90 juta pounds. Alhasil, Liverpool mundur perlahan, karena harga itu terlalu mahal. Mundurnya Liverpool, juga disebabkan The Reds sudah memboyong Wataru Endo. Kabar bagus buat Milan, Origi katanya diminati Sheffield United. AC Milan, merekrut Divock Origi dari Liverpool. Ia diharap bisa mempertajam lini serang Rossoneri. Namun, ekspektasinya tak sesuai harapan. Dari situ muncul kabar, bahwa Milan mungkin saja melepas Origi. Dan kini ada kabar bagus bagi Milan, jika mereka memang berniat melepas Origi. Ada klub Inggris yang siap menampungnya, yakni Sheffield United. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Laporan itu menyebut, Sheffield ingin meminjam Origi dari Milan. Ada secercah harapan bagi Liverpool, dalam upayanya angkut Gravenberch. Pihak Bayern Munchen, disebut tak berniat melepas Gravenberch. Tapi, kini ada perkembangan positif yang didapat Liverpool. Kabarnya, mereka sudah menggelar negosiasi dengan pihak Bayern. Usaha mereka pun disebut telah mendapat hasil positif. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Kabarnya, kini Liverpool mulai mendapat secercah harapan, untuk bisa memboyong Gravenberch dari Bayern. Di sisi lain, Gravenberch disebut siap cabut dari Bayern. Sebab, ia kesulitan mendapat menit bermain secara reguler. Real Madrid dan Ancelotti bikin Xavi Hernandez kesal. Beberapa waktu belakangan ini, Real Madrid dan Carlo Ancelotti bicara tentang sosok penyerang asal Spanyol tersebut. Sebagai pelatihnya, Xavi sangat tidak senang. Xavi Hernandez menganggap ini sebagai sebuah lelucon. Mengapa pemainnya harus dirayu secara belak-belakan melalui media massa? Apakah ini lelucon, atau apa? Saya sangat jelas tentang Ansu pekan lalu. Dia adalah aset besar klub sekarang, dan di masa depan. Saya tidak bisa lebih jelas lagi, tuturnya. Kritik pedas Roy Keane untuk Manchester United. Menurut Keane, kekalahan MU ini menunjukkan penyakit lama setan merah, yang hingga saat ini belum sembuh. Ia heran, mengapa MU selalu tampil mengecewakan di laga tandang. Hinaan terbesar saya untuk tim ini adalah, mereka tim yang lemah saat bermain laga tandang. Para pemain mereka selalu tampil buruk, saat tidak bermain di kandang mereka, kata Keane. Anda bisa lihat, setiap kali United memainkan laga tandang, mereka selalu terlihat lemah. Pekan ini, Joao Cancelo ke Barcelona. Menurut laporan ESPN, Man City akhirnya luluh untuk meminjamkan pemain berusia 29 tahun itu ke Barcelona. Durasinya selama 1 musim. Namun, laporan itu menjelaskan, ada detail-detail lain yang diminta oleh Man City. Salah satunya adalah, soal opsi pembelian di akhir masa peminjaman.
Barcelona bakal punya hak menebusnya secara permanen, seharga 25-30 juta euro. Nah, opsi pembelian ini bakal jadi kewajiban membeli, jika sejumlah kondisinya terpenuhi. Manchester City, sepakati transfer Jeremy Doku. Manchester City dikabarkan telah menyepakati transfer Jeremy Doku. Nilai transaksi tersebut sekitar 55,5 juta pound. Kabar transfer tersebut dilaporkan oleh The Athletic. Doku diproyeksikan sebagai pengganti Riyad Mahrez, yang hijrah ke Liga Arab Saudi musim panas ini. Kepindahan winger 21 tahun itu, diperkirakan akan tuntas dalam pekan ini juga. Dengan kesepakatan personal, juga pada dasarnya sudah terjalin. Selanjutnya, Doku akan melakukan tes medis, sebelum menekan kontrak jangka panjang. Bruno Fernandes buka kans bermain di Brasil, jika cabut dari Man United. Sekarang ini, Bruno Fernandes memang bermain di Inggris. Namun, ia mengaku sangat suka menyaksikan geliat kompetisi sepak bola di Brasil. Kapanpun saya bisa, saya mengikutinya. Karena menurut saya, sepak bola Brasil menarik, sepak bola elektrik, dengan banyak kualitas. Kegembiraan, sangat one-on-one, terangnya pada ESPN Brasil. Ini sepak bola murni, imbuh Bruno. Hasil Crystal Palace versus Arsenal, skor 0-1. Laga awalnya sempat berjalan ketat selama babak pertama. Arsenal yang bermain menyerang sejak awal, diladeni dengan permainan bertahan yang rapat. Gol baru tercipta di menit ke-53, itu pun lewat eksekusi penalti. Martin Odegaard yang menjadi algojo, berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kemenangan tersebut, memastikan Arsenal berada di peringkat ketiga untuk sementara waktu. Hasil Bologna versus AC Milan, skor 0-2. Bertandang ke Stadio Renato Dall'Ara, skuad Stefano Pioli tampak berhati-hati menghadapi pekan pertama Liga Italia. Milan dominan, tapi juga berhati-hati untuk mempertahankan keunggulan. Kali ini, kedua gol Milan tercipta di babak pertama. Olivier Giroud membuka keunggulan di menit ke-11, Christian Pulisic menggandakannya di menit ke-21. Bologna melawan dengan baik, tapi ada masalah dalam penyelesaian akhir.